Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio KDR. Nah, oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan sedikit memberikan informasi ya. Ini khususnya adanya surat edaran ya dari dari Kementerian khususnya untuk yang menangani program Indonesia Pintar ya. Jadi untuk pembahasan kali ini kita akan membahas perpanjangan waktu ya, perpanjangan waktu pengajuan program Indonesia Pintar atau PIP ya tahun 2020. Yang mana mungkin dari teman-teman juga ada yang menanyakan kapan sih bantuan program Indonesia Pintar itu cair? Kok sampai sekarang kok belum ada pencairan dari program Indonesia Pintar? Ya, salah satunya itu. Nah, nanti kita akan bahas sedikit mengenai informasi perpanjangan waktu pengajuan program Indonesia Pintar di tahun 2020. Oke, tapi sebelumnya bagi yang baru bergabung di channel ini ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai ya. Kita akan melihat surat edarannya ya. Jadi surat edarannya ini kita akan melihat. Nah, ini kita akan melihat surat edarannya seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk surat edarannya kita perpanjang seperti ini ya. Ini dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan ya, yang dimana surat yang dimaksud itu mengenai perubahan perpanjangan batas waktu pengusulan PIP Program Indonesia Pintar tahun 2020. Nah, ini nanti ingat ya teman-teman, ini sifatnya masih pengusulan. Jadi artinya nanti ini masih diusulkan sebagai penerima program Indonesia Pintar. Ya, kita bacakan sedikit sehubungan surat nomor sekian ya, dari tentang pemberitahuan perpanjangan batas waktu pengusulan calon penerima program Indonesia Pintar. Ini khususnya tahap 2 ya teman-teman, sebagaimana terlampir, serta didasari pertimbangan teknis terkait proses verifikasi data dan pengusulan data. Ini nanti ada 2 ya, jadi ada proses verifikasi, ada proses pengusulan data ya. Bersama ini kita sampaikan hal-hal sebagai berikut ya. Yang pertama ya, batas waktu pengusulan data calon penerima PIP tahap 2 yang sebelumnya tanggal 5 November ya, 5 November 2020 diperpanjang kembali menjadi sampai dengan tanggal 12 November 2020. Tapi ingat ya, ini untuk batas verifikasi ya ini teman-teman. Jadi untuk verifikasi tanggal 12 November. Nah, terus yang nomor 2, Satuan Pendidikan segera melakukan pengiriman data sinkronisasi Dapodik paling lambat tanggal 5 November 2020 ya, karena penarikan data cut off peserta didik itu di Dapodik akan dilakukan pada tanggal 5 November. Ya, ingat ya. Jadi yang 12 November ini adalah verifikasi untuk dinasnya ya, karena untuk melakukan pengusulan program Indonesia Pintar itu ada beberapa komponen ya. Nah, salah satunya adalah Dinas Pendidikan atau mungkin dari Satuan Pendidikan sekolah. Ya, ini Dapodik akan dilakukan tanggal 5 November 2020. Ini untuk cut off penarikan dari Satuan Pendidikan ya. Jadi artinya untuk usulan Dapodik atau usulan penerima program Indonesia Pintar khususnya di Dapodik itu terakhir tanggal 5 November 2020. Ya. Yang nomor 3, hasil penarikan data atau cut off peserta didik berstatus layak PIP. Nah, ini ya teman-teman, jadi yang berstatus layak PIP. Yang berstatus layak PIP ini ya, ini baik yang bagi pemilik kartu Indonesia Pintar, yang pemilik kartu KKS, atau mungkin kartu KPS, PKH, dan seterusnya. Ini wajib diisi ya di Dapodik, sebagaimana nomor 2 akan ditampilkan pada laman aplikasi Si Pintar pada tanggal 7 November 2020. Ya, untuk diverifikasi dan diusulkan oleh Dinas Pendidikan ya. Kalau kita melihat seperti ini ya teman-teman, berarti yang melakukan verifikasi itu adalah Dinas Pendidikan ya, tapi untuk sekolah itu adalah yang melakukan pengajuan data itu. Ya, terus datanya apa? Datanya layak PIP, apakah dia penerima kartu KIP, apakah dia itu layak mendapatkan PIP ya. Nah, itu nanti pengisian semuanya di Dapodik. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Terus yang nomor 4, siswa yang statusnya tidak layak PIP ya, artinya ini yang nomor 4 ini yang tidak tidak diberi status layak mendapatkan PIP. Nah ya, pada posisi penarikan data atau cut off tanggal 5 November ya, terakhir poin 2, tidak akan ditampilkan di Si Pintar sehingga tidak dapat diusulkan ya. Artinya bagi teman-teman yang mungkin ada siswanya
yang berhak menerima PIP atau segera lakukan ini status layak PIP-nya di Dapodik dan silahkan disinkron sebelum tanggal 5 November 2020. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Nah, nanti apa sih sebenarnya aplikasi Si Pintar ya, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, ini untuk yang sebelumnya ya, ini untuk sebelumnya ini juga sama ya teman-teman. Jadi tanggal 5 November terakhir. Terus untuk ini pengajuannya sama. Nah, terus ini yang pertama ya, surat yang pertama, permintaan daftar usulan peserta didik penerima PIP atau Program Indonesia Pintar. Nah, ini kalau kita lihat ya dari surat ini, nah ini semua di apa istilahnya ditunjukkan ya. Jadi untuk berdasarkan hasil verifikasinya dimaksud, jadi ini untuk semua jenjang teman-teman. Jadi mulai jenjang SD ya, dari SD, SMP, SMA atau SMK maupun SLB ya. Jadi teman-teman yang masih menanyakan, Pak, kapan sih sebenarnya pencairan PIP itu di tahun 2020 ini kok belum ada yang cair ya. Di sini ternyata prosesnya sampai di sini itu masih tahap pengajuan ya, pengajuan untuk tahap 2 khususnya di tahun anggaran 2020 ya. Terus kemarin juga sudah kita bahas ya teman-teman, berapa sih jumlah nominalnya, terus bagaimana 1 tahunnya ya, ada 1 tahun anggaran, ada tahun pelajaran, itu mendapatnya seperti apa ya, sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Oke teman-teman, bisa dipahami ya. Jadi nanti untuk bagi teman-teman yang belum mengajukan ya, ini karena masih ada proses perpanjangan waktu ya, silahkan diajukan. Oke, layak PIP-nya itu seperti apa? Ya mungkin ada teman-teman yang bertanya, layak PIP-nya itu seperti apa ya? Kita akan melihat. Nah, ini ya teman-teman. Jadi untuk pengusulan KIP ini sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Jadi untuk yang melakukan apa istilahnya pengusulan itu adalah dari ini melalui Dapodik, ini khususnya di satuan pendidikan. Bisa juga melalui dinas pendidikan atau pemangku kepentingan ya. Nah, semua aplikasinya ya itu melalui aplikasi Si Pintar. Oke, ini yang sudah pernah kita bahas. Nah, ini identitas yang perlu diperhatikan ya teman-teman. Mungkin bagi peserta didik ada yang identitasnya belum valid ya. Jadi mulai dari nama peserta didik sampai dengan tanda layak PIP di Dasmen. Nah, oke, sekarang bagaimana ketika layak dan tidaknya? Ini ya, ini contoh kartu KIP yang terbaru. Nah, ini teman-teman. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang belum paham ini nanti, jadi ini untuk pengajuan program Indonesia Pintar ya, ini masih usulan. Ingat, ini masih usulan. Nah, nanti diterima atau tidaknya itu nanti bisa dilihat di aplikasi Si Pintar. Jadi untuk dilakukan siapa-siapa saja siapa-siapa saja yang menerima program Indonesia Pintar. Ya, ini ya, apakah punya KIP? Lah ini ingat ya, ini adalah tugasnya operator Dapodik yang berada di sekolah. Ya, kalau Anda sudah mengajukan ya nanti tinggal ditunggu. Kalau belum ya silahkan diajukan. Ini bagi yang pemilik kartu Indonesia Pintar. Ya, jadi pemilik kartu Indonesia Pintar. Yang kedua, ini apakah punya KIP ya? Tidak. Ya, kalau tidak punya KIP mungkin dia punya kartu, salah satunya ini ya, mungkin ada program Keluarga Harapan, kartu perlindungan sosial, kartu Keluarga Sejahtera atau KKS ya, kartu Indonesia Sehat. Kartu Indonesia Sehat ini khususnya yang pembayaran rutinnya atau pembayaran tiap bulannya ini ditanggung oleh pemerintah. Ya, ini bagi teman-teman yang memiliki kartu-kartu ya. Jadi yang memiliki kartu-kartu kesejahteraan ya, kalau kita sebut pemilik kartu KKS, KPS dan seterusnya. Nah, itu semuanya pengusulannya dilakukan di aplikasi Dapodik. Nah, ini ya. Jadi alasan peserta didik tersebut layak mendapatkan PIP itu apa ya? Alasannya adalah pemegang PKH, KPS atau KKS. Ya, ini alasan layak PIP. Jadi nanti pengajuannya PIP itu melalui sekolah. Nah, ini seperti ini bagi yang pemilik kartu KIP dan seterusnya. Nah, ini bagi yang tidak layak, ini bagi yang tanda layak PIP tapi tidak memiliki kartu. Ya, jadi ini yang tidak memiliki kartu ya, karena ini ya, alasan peserta didik tersebut layak mendapatkan PIP itu apa ya? Ini ya. Pilih tanda pada pertanyaan KIP. Pertanyaan apa tersebut layak mendapatkan PIP akan muncul pilih ya. Jika peserta didik layak dan bersedia untuk diusulkan sebagai calon penerima bantuan PIP, pilih alasan layak diusulkan di kolom alasan layak PIP ya. Misalnya pemegang PKH, KPS atau KKS. Atau mungkin ada yang lain ya. Ini kemarin sudah pernah kita bahas ya di 2 video.
bagi yang memiliki kartu KIP, KKS, dan seterusnya, dan bagi yang tidak memiliki kartu-kartu tersebut. Jadi nanti bisa dilihat di sini ya. Mungkin alasan penerima KIP-nya, PIP-nya itu karena ada konflik, bencana, kelainan fisik, dan seterusnya ya. Mungkin ada juga yang pernah drop out, siswa miskin, atau mungkin dari yatim piatu atau dari panti asuhan. Oke? Jadi seperti itu teman-teman. Jadi nanti yang mumpung masih ada waktu, ya, mumpung masih ada waktu untuk perubahan perpanjangan batas waktu pengusulan PIP, ya silahkan diajukan. Ya, ingat ya teman-teman, ini masih proses pengajuan ya, jadi masih proses pengajuan. Nanti kita lihat di poin 3 ya, hasil penarikan data cut off peserta didik yang berstatus layak PIP ya, sebagai nomor 2 itu akan ditampilkan pada laman aplikasi Si Pintar ini ya, pada tanggal 7 November 2020 untuk diverifikasi dan diusulkan oleh Dinas Pendidikan ya. Jadi untuk di tingkat sekolah silakan lakukan sinkronisasi Dapodik sebelum tanggal 5 November atau terakhir 5 November 2020 ya. Jangan mepet-mepet, nanti kalau mepet takutnya banyak pengiriman data sehingga datanya sulit untuk sinkron ya. Terus selanjutnya yang perlu diingat adalah ini masih tahap pengusulan ya teman-teman. Jadi mungkin namanya pengusulan ya, itu nanti bisa diterima, bisa ditolak atau tidak mendapatkan ya. Oke, untuk aplikasi Si Pintar nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Mungkin informasi cukup sekian saja ya. Mungkin bagi teman-teman yang menanyakan kapan sih PIP itu cair ya, karena ini ya, karena sekarang itu masih proses pengusulan ya, sekarang proses masih pengusulan ya, jadi nanti masih diusulkan, nanti semoga saja semuanya bisa mendapatkan PIP, Program Indonesia Pintar, sehingga bisa membantu untuk biaya pendidikan yang mungkin ada biaya-biaya pendidikan. Oke teman-teman, bisa dipahami ya teman-teman. Nanti yang masih belum paham ya silahkan, yang bagi yang belum paham silahkan tuliskan aja di kolom komentar, nanti kita akan bantu memberikan informasi-informasi mengenai seputar dunia pendidikan, khususnya di Program Indonesia Pintar. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini ya. Jangan lupa yang baru bergabung di channel ini ya, klik like, komen, dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita bertemu di video-video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.